Teman-teman semua, selamat pagi. Semoga pagi ini ada semangat baru untuk memberikan kontribusi semakin nyata bagi penguatan demokrasi kita. Ada berita-berita yang semakin hangat dalam konstelasi politik tanah air kita, baik itu berupa kebiasaan untuk menyerang pihak lain dengan membuat laporan kepolisian, yang itu seperti aksi balas dendam dan ingin mendulang keuntungan politik atau ingin mendapatkan kesempatan politik. Paling tidak sasarannya adalah eh, pemilu yang tentu masih 3 tahun lagi, tetapi gerakan-gerakan ke arah sana semakin menguat pada awal tahun 2026 ini. Kontestasi 2029 memang menjadi pertaruhan dari seluruh kekuatan politik di tanah air kita. Paling tidak ada kekuatan di belakang Pak Presiden Prabowo, karena Pak Presiden Prabowo sendiri masih kuat sebagai calon yang akan maju dalam kontestasi 2029. Kemudian pertanyaannya adalah apakah masih akan bersama dengan Wapres Gibran. Nah, saya pernah membuat satu konten bahwa nampaknya bukan Anies, bukan AHY, tetapi Pak Prabowo akan tetap bergandengan tangan solid bersama dengan Mas Gibran. Dan ada juga kekuatan dari PDIP ya, yang juga punya kans besar sebagai partai pemenang pemilu 2024. Mereka punya kesempatan untuk mencalonkan calonnya untuk maju dalam kontestasi 2029. Demikian juga pada kekuatan Partai Demokrat dengan sang ketua umum yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, yang banyak orang memprediksi bahwa kekisruhan dan polemik di seputar ijazah Pak Jokowi itu diduga, sekali lagi teman-teman ya, patut diduga ada keterlibatan dari operasi politik atau bahkan mesin politik Partai Demokrat yang ikut serta untuk mendulang keuntungan politik dari kekacauan atau kegaduhan terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, teman-teman, terlepas dari itu, kali ini saya ingin mengajak kita membincang sebuah fakta politik lain ketika 8 Januari yang lalu Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Pak Jokowi, dan ada permohonan maaf dari keduanya, sekaligus ada doa-doa yang dipanjatkan yang isinya mendoakan kesehatan Pak Jokowi dan mendoakan juga pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran agar dukungan-dukungan konstruktif itu diberikan kepada Pak Jokowi, demikian juga Pak Presiden Prabowo. Nah, orang kemudian memunculkan banyak polemik bahwa Bang Egy sudah masuk angin dan ada pengkhianatan atau ada istilah-istilah lain seperti pecundang, bahkan ada dugaan ada aliran dana ke Bang Egy atau Bang Damai. Tetapi kita akan tunggu saja teman-teman klarifikasi Bang Egy tentang apa yang terjadi. Tetapi poin-poin yang disampaikan misalnya oleh Bang Muhammad Rahmat dan juga Bang Yakub Hasibuan yang telah datang ke Pak Jokowi, semuanya itu memberikan konfirmasi bahwa memang ada perubahan arah politik dari Bang Egy dan Bang Damai. Dan saya sudah katakan juga ada kemungkinan bahwa jalan damai yang ditempuh Egy dan Damai Lubis itu akan diikuti oleh 3 orang di klaster 1, yaitu Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Tapi kita masih menunggu-nunggu apakah memang wacana itu terkonfirmasi benar. Sementara kalau itu benar, maka jelas ya, klaster 1 meninggalkan kubu di klaster 2 yaitu Roy Suryo Rismon dan Tiva, yang menurut rumornya Pak Jokowi tidak akan memaafkan mereka. Tapi semuanya masih dinamis. Itulah mungkin
satu fakta politik bahwa dalam politik tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Nah teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang membesarkan channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kalau itu bermanfaat. Dan mari kita gandeng tangan lawan politik dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita nonton pernyataan Ahmad Kosinudin dalam sebuah podcastnya sendiri. Dan saya ingin katakan ya, bahwa Kozin menebar sekarang isu murahan bahwa ada operasi pecah belah yang dimainkan oleh Jokowi dan juga relawan Jokowi untuk memecah belah 8 orang yang menjadi tersangka ini. Dan ini sekaligus membunyikan sinyal bahwa pelemahan-pelemahan memang mungkin bagi Ahmad Kosinudin sistematis dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya ingin katakan membantah semuanya itu, tidak ada operasi pecah belah karena ini murni adalah panggilan hati nurani, ya, relasi kekeluargaan. Dan yang paling penting, Bang Egy ingin mengkonfirmasi bahwa jalan silaturahmi ini adalah penghayatan keagamaan Bang Egy sebagai seorang muslim sejati. Dan itulah buku yang kemudian diberikan oleh Bang Egy kepada saudaranya ya, yang se-Islam, yaitu Bapak Joko Widodo. Teman-teman, kita nonton pernyataan Ahmad Kosinudin berikut ini. Selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menegaskan bahwa kami tidak ada kaitan, tidak ada kepentingan, dan juga tidak ada relevansi dan tanggung jawab berkaitan dengan pertemuan antara saudara Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dengan saudara Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Menegaskan bahwa kami tidak ada kaitan, tidak ada kepentingan, dan juga tidak ada relevansi dan tanggung jawab berkaitan dengan pertemuan antara saudara Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dengan saudara Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo. Undangan Jokowi dan pertemuan itu tentu saja tidak lepas dari kasus ijazah palsu yang kami menilai ini adalah bagian dari strategi saudara Joko Widodo untuk memecah belah perjuangan dari tim kami, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu. Namun kami tegaskan bahwa terlepas apapun yang dibahas, bahkan kalaupun ada permintaan maaf atau permaafan sebagaimana diungkap oleh relawan Jokowi, termasuk apabila ada perdamaian antara Joko Widodo dengan Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana, kami tegaskan perdamaian antara keduanya tidak mengikat bagi kami, dan apapun yang mereka bahas, komitmen apapun yang mereka hasilkan, itu tidak akan pernah bisa menghentikan atau menghalangi atau mengkecilkan upaya dari klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus berjuang rangka mengungkap kasus ijazah palsu ini sampai tuntas. Dan kami harapkan masyarakat tetap membersamai perjuangan kami, karena tentu saja kasus ijazah palsu ini tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian, harus dengan satu pembuktian dan harus dalam konteks sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar menjadi jelas bagi bangsa kita apakah benar kita pernah dipimpin 2 periode oleh seorang presiden dengan ijazah yang palsu. Ya teman-teman, saya berhenti di situ. Kita lanjut diskusi kita ya. Dan poin saya teman-teman, Ahmad Kosinudin baper, cengeng ya. Dan pernyataannya ya, yang ingin terus membela diri, merasa benar dan selalu menyalahkan orang lain, itu sangat kuat terasa ya. Paling tidak itu dalam pemikiran saya ya, bahwa kubu Roy Suryo merasa bahwa jalan damai atau islah
atau rekonsiliasi atau silaturahmi dan permohonan maaf yang dibuat oleh Egy dan Damai itu dianggap tidak mempengaruhi ya posisi mereka untuk terus ya yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, sehingga dua orang yang kemudian membangun jalan damai ini tidak menyurutkan ya nyali mereka dan tidak menyurutkan motivasi mereka untuk terus ya kuat bertahan dan yakin ya bahwa Pak Jokowi itu memang selama 10 tahun telah memakai ijazah palsu. Nah, teman-teman, saya ingin katakan ya, ini sebetulnya bukan cermin dari orang yang sedang menunjukkan bahwa dirinya benar ya atau dirinya sedang kuat ya, padahal sebetulnya Ahmad Kosinudin sedang mewakili ya kepentingan kliennya Roy Suryo Rismond dan Tiva, khususnya Roy Suryo, yang saya ingin katakan mereka itu sebetulnya sedang galau luar biasa. Mereka sedang betul-betul tidak paham sebelum Bang Egy menjelaskan secara langsung yang janjinya itu minggu depan dia akan sampaikan secara pribadi apa yang terjadi dan apa yang sebetulnya dilakukan di kediaman Pak Jokowi. Nah, tapi teman-teman, saya punya intuisi bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Bang Muhammad Rahmat ya, Sekjen Rejo relawan Jokowi yang menemani Bang Egy dan Bang Damai itu tidak berubah ya, tidak berbeda dengan apa yang akan dikatakan oleh Bang Egy Sujana, bahwa memang telah terjadi pertemuan dan hubungan yang terjadi atau komunikasi yang terjadi itu tidak hanya bersifat silaturahmi sebagai sesama muslim, tetapi itu adalah sebuah fakta ya bahwa relasi kekeluargaan itulah yang sebetulnya sedang ditunjukkan oleh keduanya, dalam hal ini di pihak Pak Jokowi sendiri dan juga Bang Egy dan Bang Damai Harilubis. Jadi relasi kekeluargaan itu yang harus dilihat ya, bukan kemudian membangun narasi baru dan kemudian masih ya menyerang Pak Jokowi sebagai yang punya strategi untuk memecah belah 8 orang tersangka ini. Saya katakan ini tudingan atau tuduhan yang sangat nista ya, dan senista itulah saya membayangkan orang-orang seperti Ahmad Kosinudin yang bawaannya selalu negatif thinking pada orang lain. Anda tahu teman-teman, dalam ilmu ya filsafat ya yang kemudian beririsan dengan psikologi, orang yang kalau sudah sukanya ya selalu negative thinking ya, selalu mengembangkan kecurigaan pada orang lain dan tidak pernah positive thinking terhadap orang lain dan bisa mengapresiasi, maka saya ingin katakan itu adalah cermin orang yang persis seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo dalam acara ya panen raya sekaligus syukur mengenai ketersediaan pangan yang cukup ya, stabilitas pangan yang cukup, swasembada pangan, itu poinnya teman-teman. Yang dilakukan di Kabupaten Karawang pada 7 Januari yang lalu, pidato Pak Presiden Prabowo sangat eksplisit tegas ya. Ia di satu sisi memuji Pak Jokowi yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis akibat COVID-19, tetapi kemudian Pak Presiden juga katakan bahwa apa yang dilihat pada para elit ya, kemudian sejumlah pihak dan kelompok itu terus ya nyinyir dan selalu mencari kesalahan, kelemahan tokoh-tokoh bangsa, pemerintah ya, seolah-olah mereka ngenyek ya, menghina ya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, padahal sudah sangat positif pemerintah melakukan dan bekerja ini dan itu, apalagi tanggap darurat ketika bencana Sumatera ya, pemerintah luar biasa bekerja. Dan ini menurut saya teman-teman sekaligus poin penting untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa Pak Presiden juga mengatakan orang-orang yang kebanyakan ya selalu ngenyek, menghina ya, kemudian selalu nyinyir terhadap realitas dan termasuk terhadap pemerintah, itu adalah orang-orang yang mungkin
sedang mengalami gangguan mental serius, ya, kesehatan mentalnya terganggu. Ini poin penting, teman-teman. Dan bahkan Pak Presiden Prabowo menengarai ada, ya, politik uang atau para bohir yang memang bekerja mengorkestrasi, membuat ini menjadi gaduh, dan kemudian kita kehilangan kesempatan untuk menangani, mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah bangsa karena kekuatan kita dan seluruh daya kita itu terarah kepada persoalan politik yang lagi-lagi persoalan politik ini diselimuti dengan kepentingan politik yang penuh dengan dendam, fitnah, dan kebencian. Jadi teman-teman, kembali ke poin yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita, ya, menyoal, membincang problem terkait dengan bagaimana, ya, kubu Roy Suryo yang masih belum terima dengan Bang Egy yang bersilaturahmi dengan Pak Jokowi, meminta maaf kepada Pak Jokowi, itu dianggap sebagai sesuatu yang kalau saya menggunakan istilah Ahmad Kosinudin, ya, pada kemarin misalnya ketika ia dalam pada sebuah stasiun televisi katakan, ya, Egy Sujana, ya, itu disebut pecundang, ya, dan bahkan ditengarai ada aliran dana, ya, dan bahkan sekarang ia menyebut, ya, ada strategi pecah belah yang dimainkan oleh Jokowi. Ini adalah tuduhan nista, ya. Senista itulah saya gambarkan orang seperti Ahmad Kosinudin yang kehilangan, ya, kewarasan dan terganggu kesehatan mentalnya, istilah Pak Presiden Prabowo. Dan serius kita katakan, teman-teman, ya, bahwa ini bukan lagi persoalan mencari kebenaran, ya. Kalau Ahmad Kosinudin ngotot, ya, bahwa ini harus dibawa ke pengadilan supaya ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dalam nalar seorang Ahmad Kosinudin, ia berharap bahwa ijazah Pak Jokowi akan diputuskan palsu. Tetapi, ya, apa yang sudah kita lihat, ya, itu adalah yang dinyatakan Bareskrim, yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya, bahwa ijazah Pak Jokowi dari hasil pembanding, ya, yang belum ditunjukkan karena forumnya memang bukan harus ditunjukkan kepada Roy Suryo dan kelompoknya. Itu harus dilakukan atau diserahkan atau ditunjukkan ijazah pembandingnya itu di forum yang elegan dan terhormat. Itu di mana? Di pengadilan. Ya, ketika hakim meminta dan keputusan hakim kemudian atau perintah pengadilan yang kemudian membuat 13 orang yang ijazahnya dipakai sebagai pembanding akan menunjukkan. Jadi bukan kepada Ahmad Kosinudin atau Roy Suryo. Dan ini yang dipelintir, yang dibesar-besarkan, lalu dibelok-belokkan, sehingga kita kemudian merasa bahwa polisi selalu salah, ya, para penegak hukum salah karena tidak menunjukkan ijazah pembanding dan tidak boleh memegang, menerawang, meraba yang mereka analogikan harusnya seperti uang, ya. Apakah kita mau mengetahui uang itu palsu atau asli, yaitu dengan diraba, dipegang, diterawang, ya. Itu tidak bisa kita kenakan kepada ijazah Pak Jokowi karena forumnya bukan digelar perkara khusus. Karena memang dalam gelar perkara khusus tidak ada sebetulnya kewajiban para penyidik untuk menunjukkan ijazah yang adalah barang bukti yang telah menersangkakan 8 orang itu. Jadi kekacauan berpikir inilah, teman-teman, yang menurut saya kita harus counter, kita harus lawan. Karena forum memperlihatkan ijazah Pak Jokowi itu adalah forum pengadilan. Kalau misalnya hakim nanti, ya, misalnya pada akhirnya, ya, atas perintah pengadilan, atas perintah hakim, ya, dan Pak Hakim kemudian membolehkan semuanya pegang, meraba, ya, lalu menerawang, itu adalah otoritas di lembaga terhormat pengadilan. Jadi bukan di lembaga-lembaga lain, apalagi di hadapan Roy Suryo Rismond dan Tiva yang akan melakukan uji lapor independen. Ini kekacauan berpikir yang sengaja, ya, dihembuskan di ruang publik, menggiring opini yang menyesatkan supaya orang terkacaukan pikirannya. Tapi teman-teman, sebagai orang yang tetap, ya, istiqomah dan yakin bahwa Pak Jokowi, ya, setelah, ya, 25 tahun beliau mengabdikan sebagai pejabat publik, ya,
rasanya sulit untuk kita membayangkan Pak Jokowi sedang menipu kita, ya. Kita harus yakin bahwa Pak Jokowi benar. Ia telah terverifikasi lewat semua jenjang, mulai dari UGM yang tak berubah mengatakan Pak Jokowi itu alumni, bahkan alumni membanggakan, yang kita harus kemudian menerima itu sebagai fakta yang datang dari otoritas yang tidak terbantahkan. Bahkan Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana pakar hukum pidana dari UI sudah katakan bahwa terkait dengan ijazah Pak Jokowi, statement dari UGM itu tidak pernah bisa dibantah oleh kubu Roy Suryo, Rismond dan Tiva, dan itu semakin memperkuat bahwa sebetulnya ini cuma menunggu waktu saja. Karena semua barang bukti 709, para ahli saksi yang sudah dimintai keterangan, semuanya bulat katakan bahwa tidak ada masalah dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi ya, Bang Ahmad Kosinudin gak usahlah memframing lalu menebar isu yang sangat nista bahwa Pak Jokowi sedang memainkan strategi memecah belah. Tidak ada yang dipecah belah, ya. Semua yang datang ke Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang telah berbesar hati dan pada akhirnya mengakui kesalahan. Dan sebagai ya sesama muslim, rasanya ya apa yang dilakukan oleh Bang Egy itu sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Untuk apa? Untuk membangun silaturahim, membangun silaturahmi, dan membangun jalan damai. Apalagi kita sedang menuju ke bulan Ramadan, bulan suci, untuk kita semakin mengoreksi diri. Jangan-jangan bukan orang lain yang salah, Bang Kozin, ya, kita yang salah. Jadi jangan selalu menuding orang lain itu sebagai sumber masalah, sementara kita tidak pernah mengoreksi diri kita, ya. Nauzubillah min dzalik kalau itu menjadi poin di mana kita selalu ya menuding, menghakimi orang lain tanpa pernah kita sadar bahwa kitalah sebetulnya aktor yang juga tidak luput dari kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan. Jadi memaafkan itu sesuatu yang biasa, Bang. Tidak ada strategi pecah belah, ya. Dan tidak ada, kalau kita masih ingat ya, podcast dari Refli Harun. Dialah pertama yang mengatakan ya bahwa kekurangan kubu Roy Suryo itu adalah ya membiarkan seorang Egy Sujana itu kemudian mencari teman sendiri dan tidak ada didampingi, ya. Dan ketidakkompakan kubu Roy Suryo itulah masalah terbesar, ya. Tetapi ketika Refli Harun menyebut bahwa ini ada operasi pecah belah terhadap 8 tersangka, saya ya yang pertama katakan bahwa itu adalah salah besar. Jadi Refli Harun salah besar kalau ada operasi memecah belah 8 orang tersangka dan ada operasi uang. Itu juga sebuah tuduhan yang nista, ya. Jadi teman-teman, tidak benar untuk pernyataan dari Refli Harun, ya, bahkan juga dari Ahmad Kosinudin, dua kuasa hukum Roy Suryo yang sekarang menggoreng dan menggeser isu ya dari soal ijazah palsu Pak Jokowi, ya, persoalan fotonya, ya, apakah itu adalah bibir-bibir Jokowi, hidung-hidung Jokowi, mata-mata Jokowi, telinga-telinga Jokowi. Kan tidak sopan kalau kita selalu bilang bahwa itu diragukan semuanya, ya. Apakah itu tidak melecehkan orang, ya? Apakah itu tidak ada kita sebut respect dan hormat kepada orang lain? Tidak. Itu pelecehan, itu penghinaan. Karena foto itu ya sudah dipakai ketika Pak Jokowi lulus, ya, bahkan sudah dipakai sejak Pak Jokowi 25 tahun yang lalu ketika ia maju dalam kontestasi Pilkada Wali Kota Solo termasuk Jakarta, dan tidak ada foto yang lain selain foto itu, ya. Jadi jangan membalik logika sesat, ya. Dan saya mendengar teman-teman setelah Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis akan dilanjutkan dengan kedatangan meminta maaf dari Ibu Kurnia Triroyani, kemudian Pak Rizal Fadila, dan kemungkinan juga akan datang meminta maaf Rustam Effendi yang kita belum tahu, ya. Tetapi saya punya informasi ya bahwa memang ya kalau mau disebut ini operasi, ya, ini strategi, ini adalah strategi damai. Ini adalah operasi damai yang dimainkan, ya, anggap saja Pak Jokowi.
Tapi Pak Jokowi itu bukan ya ingin membangun strategi atau membangun operasi memecah belah sesama anak bangsa, tidak. Tapi justru ini operasi dan strategi ya untuk apa? Mempersatukan kita sebagai sesama anak bangsa dan tahu pada akhirnya soliditas ya, silaturahim dan jalan damai itu jalan terbaik. Dan jangan selalu ya menunjuk orang lain sebagai pembuat gaduh, pembuat masalah, selalu menghakimi orang lain sebagai sumber masalah, sementara kita lupa bahwa kita adalah orang yang sebetulnya juga penuh dengan kerapuhan, kelemahan, keterbatasan. Kita semua adalah manusia yang retak, manusia yang rapuh. Dan karena itu mari saling memaafkan, itu bagian dari penghayatan spiritualitas dan keagamaan kita. Itu yang Bang Egy mau katakan. Jadi, sorry Mas atau Bang atau Bung Ahmad Kosinudin, terlalu besar ya, terlalu nampak akar pahit Anda ya. Mungkin kata-kata Pak Presiden Prabowo ya, Anda terganggu kesehatan mentalnya ya ketika Anda selalu menuding orang lain ya, selalu menghina orang lain, melecehkan orang lain, curiga terlalu kepada orang lain. Anda yang harus diperiksa. Jangan-jangan sumber masalah itu pada Anda dan Anda pengaruhi klien Anda supaya ngotot seperti Anda. Saya ya punya intuisi bahwa kedamaian itu akan mengalahkan kezoliman, dan kedamaian atau kebenaran itu yang akan bergulung-gulung ya, membuat kita sebagai sesama anak bangsa itu saling merapat dalam kasih sayang dan dalam ya upaya membangun jalan damai. Salam waras, salam YouTuber NKRI. Hidup untuk kita semua yang percaya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan siapa yang bersalah harus bertanggung jawab ya di hadapan hukum yang berlaku, dan siapa yang menjadi korban dalam hal ini Pak Jokowi harus dipulihkan nama baiknya dan keluarganya. Salam Negara Kesatuan Republik Indonesia.